Menjelang perilisan film terbarunya Bisnis Proposal, Ariel Tatum hadir dalam podcast Denny Sumargo. Kehadiran Ariel Tatum di podcast tersebut untuk membahas berbagai hal terkait film tersebut. Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah kontroversi yang melibatkan lawan mainnya Abizar Al-Ghifari yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Ariel Tatum buka-bukaan mengenai perasaannya terkait banyaknya narasi negatif yang muncul, terutama terkait kontroversi Abizar. Dia menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang langsung menghakimi filmnya bahkan sebelum sempat menyaksikan. Kontroversi yang melibatkan Abizar Al-Ghifari bermula dari pengakuannya yang tidak menonton secara penuh drakor A Business Proposal yang lebih dulu diadaptasi dari webtoon. Abizar hanya menonton satu episode dengan alasan ingin menciptakan karakter yang berbeda. Pernyataan ini memicu kemarahan netizen yang budiman yang menilai Abizar tidak profesional dan tidak menghargai karya aslinya. Tidak hanya itu, pernyataan Abizar terkait penggemar fanatik juga turut memperburuk situasi. Netizen yang berbakti bahkan mengancam akan memboikot film yang dibintangi Abizar tersebut. Ariel Tatum sendiri mengakui adanya kekhawatiran terkait dampak kontroversi pernyataan Abizar terhadap kesuksesan film Bisnis Proposal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue sebenarnya jujur males banget ya nanggapin film yang remake itu loh, yang lagi viral itu tentang pemainnya itu kan. Cuman sering banget gue liat konten tentang orang yang bahas ini dan komentar netizen itu lucu banget. Apalagi dia yang ngomong kayak gini, bagus banget visualnya, rekomendasi banget buat ditonton, bla 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 bla, muji, terakhirnya apa, nonton Study Group. Udah kayak gitu ada lagi komen begitu ya, muji, nonton Moonlight Mystique. Kayak mereka muji tapi ujungnya bukan film itu bejir, tapi drama lain, drama Korea lain, drama China lain. Kayak tolonglah netizen, ini menurut gue komen terlawak, komen terlucu tentang konten masalah si cast itu. Lucu banget, gue ngakak banget ingat-ingat komen itu. Abi, beruntung lawan main lu itu Ariel Tatum ya, yang Scorpio jinak nggak bertingkah gitu. Ibarat kata nih, kalau lu ketemu sama yang kayak Dewi Persik aja tuh ya, yang ibaratnya juga berani frontal, karena dia juga Sagittarius sama kayak lu yang Aries. Yang ada, lu itu nggak jadi promosi film lu. Yang ada lu perang. Lu masih inget kan kejadiannya yang DP ribut main tonjok-tonjokan? Udah, lu tuh jangan ketengilan gitu. Ini ibarat kata lu lagi nyari duit gitu. Ini lu buat nyari masa depan lu juga gitu. Lu malah bertingkah kayak macam artis gede. Nih bingung gue juga kadang-kadang. Nih alhamdulillah aja nih kita udah mau kenain cancel culture sama filmnya. Jadi ibarat kata biar lu pada belajar gitu kan, terutama buat si Abi gitu. Jadi biar lu juga hatam nih, kalau jangan bertingkah gitu. Lu tuh juga masih ngarepin penonton, jadi nggak usah so artis gitu. Secara juga film lu juga belum banyak banget gitu, belum booming juga gitu. Jadi nggak usah bertingkah, Bi. Astagfirullahaladzim. Mau remake film kek, adaptasi film kek, apa salahnya sih nonton dulu drakor atau filmnya? Aku bukan orang yang ngerti-ngerti banget soal pembuatan film, tapi secara logik aja gitu ya, kalau kamu mau bikin film dengan judul yang sama persis gitu, sama drakor aslinya, terus kamu nggak nonton drakor aslinya dan kamu bilang kamu mau menciptakan karakter sendiri, dan yang lebih gongnya lagi tuh, ini bukan cuma satu doang yang nggak nonton, tapi 3 cast sekaligus dari 4, yang berarti cuma satu doang yang nonton. Sebenarnya sebelum bahas soal Abizar yang banyak blunder aja ya, dari pas 3 cast ini bilang nggak nonton aja, itu tuh sebenarnya udah bikin penonton tuh ilfeel. Karena target market kamu kan pasti orang-orang yang udah nonton Bisnis Proposal, yang udah suka drama aslinya gitu kan. Menurut aku titik awal kesalahan itu ya dari castnya bilang mereka nggak nonton. Karena buat kita yang udah nonton ya, dan suka drakor aslinya, itu sangat tidak menghargai sih. Terlepas kamu mau bilang kayak, oh aku mau bikin karakter baru gitu. Tapi again, apa salahnya sih nonton dulu? Kalau kayak gitu kan sekalian aja nggak sih bikin film baru gitu kan, dengan karakter yang baru. Gak usah sangkut pautin sama Bisnis Proposal. Kalau kayak gitu sih kita udah nggak peduli ya kalian mau nonton kayak mau enggak. Karena banyak kok contoh aktor, aktris gitu ya, yang belajar dulu mendalami peran. Contoh ya artis Song Hye Kyo aja yang udah segede itu masih belajar kok gitu ya.
yang lama banget berbulan-bulan cuman untuk meranin film di Dark Nun. Terus artis Indonesia Chico Kurniawan, dia merhatiin tukang fotokopi selama 2 minggu sebelum dia meranin peran dia sebagai tukang fotokopi. Dan ini cuma nonton drakor aja ya, tinggal duduk manis, buka drakornya, nonton sampai habis, perhatiin nih peran yang bakal kamu mainin kayak gimana. Itu aja nggak dilakuin. Bener-bener nggak masuk akal banget sih. Guys, tahu nggak sih kemarin tuh gue lihat ya statement dari Falcon Picture yang dia itu meminta maaf dan sekaligus mengklarifikasi tentang beberapa statement-statement yang dikeluarkan tuh sama pemeran utamanya, khususnya pemeran utama yang cowok. Dan di wawancara pertama dia tuh bilang ya bahwasanya dia itu cuma nonton drama ini selama 1 episode dan dia lebih memilih untuk mengembangkan karakter dari naskah dan sutradara. Terus kan dia dihujat ya, terus ada di promo film yang di tempat lain, terus dia bilang bahwasanya orang-orang yang kontra dengan dia nggak bakalan dia undang ke premier. Ya ampun, lo nggak belajar gitu dari yang sebelumnya. Kita bicara tentang ekonomi, mau lo pemenang apa kek, pemenang Panasonic kek, pemenang Emmy Award kek, lo pemenang Oscar kek, tetap kalau lo main film, lo itu bertindak sebagai penjual dan penonton sebagai pembeli. Dan di mana-mana pembeli itu adalah raja. Dan gimana caranya lo itu bisa menyenangkan hatinya mereka dan lo bisa membuat mereka itu tertarik atau bergairah untuk menonton film lo. Sini dalam memainkan suatu film, lo tuh harus paham pangsa pasar lo itu siapa. Nah, lo itu main di film yang mana film itu udah happening banget dramanya di Korea. Dan di sini kita ambil poin bahwasanya pangsa pasar terbesar dan utama lo itu adalah para pecinta-pecinta drama Korea. Gimana caranya mereka itu seneng ketika mendengar statement-statement lo sebagai pemeran utama. Gini ya, coba deh lo belajar dari Zara Adisti. Lo tahu kan sebelumnya dia ada main film ini. Nah, sepanjang promo film dia itu selalu pakai jilbab, dia pakai busana yang memang dia sesuaikan dengan stylenya teenager muslim, tetapi tetap syar'i. Dan di satu wawancara dia bilang bahwasanya sebenarnya dia itu nyaman loh dengan pakai hijab. Nah, di sini gue tuh ambil poinnya bahwasanya Zara itu paham ketika dia bermain film religi anak muda, di pangsa pasar dia itu adalah muda-mudi muslimah. Ini gue mau bilang ya, mau sehebat apapun lo nggak bisa cuman hanya ikutin ego lo aja. Nih, belum apa-apa aja lo udah ngebuat penonton gak senang. Dan di belakang lo juga ada orang-orang yang udah bekerja keras untuk film ini gitu. Jadi lo juga harus mikir dengan apa yang harus lo omongin. Jujur gue ngeliat kayak Ariel Tatum berjuang banget untuk film ini. Terutama waktu di wawancara kedua si Caitlyn juga bilang bahwasanya dia nggak nonton. Tapi ya udahlah ya, diselamatin sama Ariel Tatum bahwasanya nonton dong. Jujur kalau ditanya gue mau nonton nggak, gue tetap mau nonton karena gue masih memandang Ariel Tatum. Itu aja. Fanatik, rasis, apalagi abis ini. Definisi target market dijadiin enemy. Dan nih kalau jadi aktor Korea kayaknya agensinya bakal bikin surat permintaan maaf tiap hari dah. Udah tahu salah tapi anti kritik banget. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Yang pertama, mau buat karakter sendiri, nggak mau plek ketiplek. Yang kedua, ngatain fans fanatik waktu wawancara. Itu dikritik bang. Seharusnya introspeksi sebagai aktor. Yang ketiga, ngatain rasisme ke orang yang ngekritik lo, yang bilang lo nggak profesional gitu. Seharusnya belajar dari senior-seniornya gitu loh, dan belajar dari aktor Korea lain yang bisa dicontoh kayak Hwang Min Hyun gitu. Latihan 8 bulan demi untuk mendalami perannya sebagai Yoon Ga-min di drama Study Group yang diadaptasi dari webtoon, genrenya tuh school action. Menceritakan tentang Yoon Ga-min yang diperankan oleh Hwang Min Hyun, seorang siswa yang pengen banget pinter belajar, tapi kenyataannya dia lebih jago berantem. Nah, dia coba bikin kelompok belajar di sekolah yang terkenal banget jeleknya, dan cerita ini berfokus banget sama perjuangan mereka menghadapi ujian masuk universitas. Ga-min ini kelihatannya seperti siswa teladan, tapi dia sekolah di Technical High School, salah satu sekolah teknik yang terkenal paling susah buat belajar. Meskipun dia belajar keras banget, nilai-nilainya tuh nggak pernah naik gitu.
Tapi dia tetap semangat duduk di meja belajar ya guys, dengan mimpi pengen kuliah. Tapi masalah muncul waktu teman-teman di kelompok belajarnya tuh dibully. Nah, Yoon Gamin ini yang biasanya kalem langsung berubah, lepasin kacamata dan jaket seragamnya, siap-siap buat pakai keahlian berantemnya. Di sisi lain ada guru mereka, Lee Han Kyung, yang dulu pernah ngajarin Yoon Gamin waktu kuliah dan sekarang jadi guru sementara di sekolah itu. Dia ini punya harapan pengen ngebantu sekolah ini jadi lebih baik, dan dia juga nyimpan sebuah rahasia yang bakal ngubah banyak hal. Nah, kira-kira apa nih? By the way, pemerannya juga gong banget nih ya guys. Yang tadi aku sebutin ada Hwang Min-yeon berperan sebagai Yoon Gamin, lalu ada Han Ji-eun berperan sebagai Lee Han Kyung, Cha Woo-min berperan sebagai Pi Han-wol, yang mana peran dia jadi Han-wol di sini tuh yang benar-benar bucin ke adik perempuannya dan bucin ke ibunya banget gitu loh, dan leader geng. Dan banyak banget yang suka sama Han-wol di webtoon study group ini. Apa kalian termasuk? Ada Soo-hyun sama Pa Jung-hyun juga guys, satu drama lagi. Lee Jong-hyun berperan sebagai Kim Se-hyun, Kim Soo-hyun berperan sebagai Lee Ji-woo, Yoon Sang-jong berperan sebagai Choi Hee-woon, Gung Do-yu berperan sebagai Lee Jun,